Ya, harusnya sudah live ya. Halo, halo, selamat malam teman-teman. Mas Cipto, Mas Gadi duluan udah hadir. Orang pertama. Halo, Mas Gadi, Mas Rifki. Halo teman-teman semua. Mas Rifki rajin ya, luar biasa. Layak dapat pop mie berarti Mas Rifki ya. Semangat malam semua. Halo Mas Tony, Tommy, Mas Antoni hadir. Oh, Mas Agus Mpuaji dari Bali ya. Oke. Kita tunggu teman-teman yang lain baru 80. Baru dicukur aja, baru dicukur ya, Mas. Itu Hendrik apa sih? Hendrik ngomong apa emang? Ngomong apa Mas Hendrik? Saya sampai pengen nyari Mas Hendrik ngomong, "Hello Hendrik ganteng." Oke, ada Hendrik ganteng, mantap juga. Rambut baru baik, rambut baru guys, new hair baru dicukur ya Mas. Lebih fresh. Iya, saya habis potong rambut tadi Mas. Jadi saya potong pakai ini tadi. Jadi saya punya clipper yang bisa buat cukur rambut. Gitu ya. Saya bisa dipanjangin sepatunya. Bisa selebar itu. Ini belinya sama Mas Fadli dulu di S Hardware ya. Pak, malah nggak sengaja potong sendiri Mas. Enggak lah dipotongin. Masa potong sendiri. Oke, 89 udah mirip manusia Mas. Maaf bercanda, nggak dimaafin, enak aja minta maaf. Kayak Ariel. Jadi udah 91 ya, kita mulai aja lah, udah 91 soalnya. Mas Robin, malam Mas. Oke, teman-teman, sorry, saya ini pakai mikrofon apa ya? Suaranya jelas nggak? Suaranya jelas nggak? Atau lebih jelas biasanya atau sama aja dengan yang ini? Karena ternyata saya hari ini pakai mikrofon Logitech kayaknya. Saya pakai mikrofon dari itu siapa? Dari kamera saya, dari webcam saya. Biasanya saya pakai ini, pakai Blue Yeti. Saya biasanya pakai Blue Yeti ini, mikrofon saya yang ini. Ternyata nggak dicolokin dari tadi. Jelas kok. Oh jelas. Nah, biasanya saya pakai mikrofon ini, saya pakai Blue Yeti ini, tapi ternyata saya lihat, oh Yetinya nggak nyala, berarti nggak dicolokin. Berarti kalau nggak dicolokin, berarti saya pakai mikrofon dari Logitech itu, atau mikrofon dari laptop ini. Jelasan ini atau sama kayak biasanya atau lebih jelas ini? Menurut teman-teman gimana? Saya perlu switching mikrofon atau ini udah cukup? Biasanya lebih jelas ya, biasanya lebih bagus ya. Oke. Teman-teman, saya akan keluar sebentar. Saya akan keluar sebentar, terus saya akan masuk lagi. Teman-teman jangan leave room-nya ya. Saya akan keluar sebentar, terus saya akan masuk lagi. Saya akan ganti mikrofon aja. Sayang soalnya. Ini karena saya soalnya prepare-nya udah dari tadi, masa masuknya begitu. Cukup Mas ini tapi masih oke. Oke, cukup jelas. Loud and clear. Enggak, saya ganti mikrofon aja ya. Saya akan keluar dan saya akan masuk lagi. Wait a second, teman-teman. Tunggu ya. Nggak tahu kalau saya keluar masuk lagi bisa nggak ya? Your link. Coba saya keluar dulu. Tunggu sebentar ya. Oke, saya sudah masuk lagi, teman-teman.
Coba teman-teman confirm ulang apakah sekarang suaranya lebih jelas dari yang tadi atau sama saja. Harusnya sih lebih jelas karena sekarang saya pakai Blue Yeti saya ya. Saya pakai Blue Yeti. Oke, sekarang sudah 96. Kita lihat. Oke Mas, suara dan gambar mantap. Beda nggak sebenarnya teman-teman? Sama aja atau ini lebih jelas? Oh better, oke. Kalau nggak tak jual soalnya, ini mahal soalnya. Alright. Kita mulai. Hari ini kita akan bahas 4 slide terakhir dari Survival to Mastery ya teman-teman. Ini 4 slide terakhir yang abis ini besok kita udah nggak bahas lagi. Besok kita akan mulai sama materi dan tugas, praktek tugas yang banyak gitu ya. Beda Mas, lebih oke ya, lebih jelas ya. Alright. Jadi gini, ini adalah slide terakhir teman-teman dari materi. Kita kemarin udah bahas flowchart-nya, sekarang kita akan bahas slide terakhir, 4 terakhir. Habis itu besok berarti kita minggu depan Senin kita udah nggak ada materi teori sama sekali, kita akan lebih banyak praktek. Setelah praktek kita juga akan fokus sama latihan sama tugas yang banyak. Teman-teman nanti akan dapat tugas praktek gitu ya. Kalau teman-teman ada yang bingung materinya, ada yang salah, ada yang masih nggak paham, teman-teman silahkan ngulang, replaynya ada di Facebook group. Atau teman-teman bisa nanya spesifik ke saya, nanti kita akan bikinkan video khusus. Nanyanya di Facebook group aja ya, post aja ya kan, teman-teman bisa post tuh di Facebook group teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman post di Facebook group, nanti kita approve postingannya, kan postingannya harus di-approve sama admin. Di sini ada 5 pending post ini ya. Ini ada Teresia, ada 5 pending post. Saya baru tahu kalau Teresia ini lumayan rame di grup FFC. Oke, ini ada post di sini. Nanti saya akan approve dulu. Saya belum baca. Kita approve aja. Ini apa ini? Mas Herman ini ngirim video apa? Ini kepencet apa video penampakan? Loh, ini video apa nih? Di sini ada Mas Julius Nur, saya approve, ini kita approve, ini kita approve. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan cek aja di sini ya. Ini Mas Herman saya nggak tahu dia ngapus apa. Saya mau approve atau saya klik. Teresia kita approve dulu. Oh, sudah di approve ya. Oke. Nanti akan muncul di sini. Teman-teman bisa saling menjawab dan saya bisa komen ya. So far teman-teman lihat udah ada Mas Teguh di grup ya. Mas Teguh udah mulai bantu-bantu jawab. Terus ada Mas Rifki, ada Mas Fadli. Nanti kita akan mulai aktif di sini. Mulai Senin ya, karena Senin udah nggak ada materi baru. Jadi saya mulai bisa ngasih tugas. Alright. Walah pocong itu. Adiknya siapa itu? Adi Wicaksono. Dims, apa dek? Kalau di grup STM nggak berani rame, isinya senior semua. Iya, saya baru tahu. Ternyata kalau di grup FFC rame, saya baru tahu tadi. Video horor. Oke. Oh iya, ini mikrofonnya saya mau beli lagi. Saya mau beli satu lagi. Saya mau beli apa? Kemarin saya beli Shure NTG 4 Plus apa ya? Ini ya, ini. Rode bukan Shure. Saya mau ganti ini. Dan saya mau ganti jadi ini, Rode NTG 4 Plus. Ini harganya berapa nih? Lumayan harganya. NTG 4 Plus saya mau ganti ke sini nanti rencananya untuk mikrofonnya. Anyway. Alright, kita sekarang masuk ke materi. Ini udah 100 ya, sudah 100 lebih yang datang. Oke teman-teman, ini materi kita yang terakhir, slide kita judulnya Being Human. Jadi, sorry teman-teman itu salah klik. Ini ada tersangkanya Mas Herman. Enggak, tapi saya penasaran itu video apa atau kepencet ya kayaknya ya. Oke, jadi teman-teman, trading indeed adalah emotional game. Jadi trading itu adalah sebuah emotional game. Makanya kalau di akademi saya dulu teman-teman, ada sebuah materi namanya money mental, game money mental game apa ya, mastering the mental game. Nah, saya punya sebuah buku ya, buku psikologis, ini judulnya, ini saya bilang tadi, saya udah ambil. Judulnya From Pain to Profit, Secret of the Peak Performance Trader, ini dari Dr. Woodruff Johnson. Ini yang nulis mentor saya sebenarnya, jadi dia nulis buku. Kapan-kapan kita bahas bukunya ya, nanti kita bahas next time.
Jadi trading memang sebuah emotional game yang bisa men-trigger banyak sekali human emotion. Jadi banyak emosi-emosi kita nanti akan ter-trigger ketika kita trading. Betul teman-teman, emosi manusia itu sangat powerful tetapi juga mematikan. Jadi powerful tapi juga mematikan, berbahaya di saat yang sama. Jadi dua mata pisau yang berbeda, dan seringkali emosi kita adalah masalah, seringkali penyebab banyak masalah di trading kita. Banyak trading biasanya mereka jatuh ke dalam dua traps ini, dua jebakan. Yang pertama, dia tidak menyadari impact dari human emotion, dari emosi kita sebagai manusia, di mana human emotion ini terjadi di subconscious level. Ini problemnya. Karena terjadi di subconscious level, jadi mereka nggak tahu. Mereka merasa mereka punya kontrol terhadap emosinya, padahal sebenarnya mereka nggak punya kontrol gitu ya. Itu jebakan yang pertama. Mereka nggak tahu kalau human emotion itu mempengaruhi trading dia di subconscious level, di alam bawah sadar, dan mereka merasa punya kontrol tapi sebenarnya nggak punya kontrol. Itu masalah pertama. Masalah kedua, banyak trader itu mengabaikan pentingnya trading psikologis. Mereka cuma fokus sama metodologi aja, tapi mereka melupakan bahwasanya kita ini juga manusia dan kita juga rentan kan gitu ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, banyak orang nggak sadar kalau emosinya terpengaruh. Yang kedua, banyak orang merasa emosi mah gampang ya trading, kasih aja gue metodologinya gitu ya, kasih aja metodologinya, nanti gue akan make it work ya, gue akan lakuin metodologinya, sesulit apapun pasti bisa kan gitu. Nah banyak orang nggak sadar bahwa saya trading itu juga permainan emosi. Jadi kayak Jose dulu pertama kali dia masuk ke trading, dia merasa dia adalah seorang engineer gitu ya, dia jatuh ke egonya dia karena dia merasa engineer. Gue ini engineer, lo kasih aja flowchartnya, gue kerjain gitu ya, lo kasih aja flowchartnya, gue pasti bisa kerjain dengan benar kan gitu ya. Dia merasa gitu, dan akhirnya dia masuk, dia trading, dia ngoleksi profit loss, dia baru sadar ternyata nggak sesimpel itu ya. Ini lebih dari sekedar metodologi aja. Jadi tadi saya barusan nonton ulang sebuah video dari salah satu mentor yang orang Indonesia, judulnya Terlalu Banyak Tahu, Terlalu Banyak Takut gitu ya. Berburu teknikal tidak akan membuat Anda kaya. Jadi banyak orang merasa dia tahu banyak hal, tapi pada akhirnya trading itu tentang mastering diri kita. Nanti kita akan bahas kenapa banyak orang gagal di trading padahal dia udah belajar teknik kemana-mana gitu ya. Jadi banyak orang, yang pertama, yang kedua tuh tadi kayak Jose, dia merasa dia adalah engineer, jadi kasih aja metodenya, kasih aja tekniknya, dan nggak mikirin pentingnya psikologi trading, dan akhirnya nggak kemana-mana gitu ya. Dulu salah satu yang bikin dia gagal adalah kata-kata risk ya. Risk adalah uang yang Anda rela hilang dalam setiap transaksi. Jadi risk adalah uang yang Anda siap kehilangan. Sedangkan Jose bilang, gue kan nggak siap kehilangan. Jadi dia sangat takut loss. Kalau sangat takut loss, akhirnya perfeksionis dan nggak berani entry kan gitu. Jadi banyak itu terjadi sama banyak orang. Yang kedua, banyak orang yang merasa nggak tahu kalau sebenarnya dia emosinya mempengaruhi dia di subconscious level. Subconscious level tuh dia nggak sadar kalau dia terpengaruh emosinya. Jadi kayak dia buka-buka MT4 terus tahu-tahu dia ngeklik. Dia waktu ngeklik buy atau sell dia nggak sadar. Tahu-tahu udah buy aja gitu ya, udah sell aja nggak sadar, tangannya kayak ada nyawanya sendiri gitu ya. Banyak di antara orang-orang udah ngeklik buy gitu terus dilihat, kok tadi gue buy di situ ya, kenapa ya gitu. Atau orang baru saja ngeklik sell terus dia bilang, kok bisa saya nge-sell di lembah gitu ya, karena dia udah terpengaruh emosinya di subconscious level gitu ya. Dia cenderung pengen balas dendam, cenderung pengen profit besar gitu ya. Mereka banyak nggak sadar itu, nggak sadar kalau kita adalah manusia. Nah ini adalah unfortunate pet, ini adalah pet atau kisah sedih gitu ya, yang banyak dialami oleh para trader dan sebaiknya kita tidak alami ini ya teman-teman. Ini adalah kebanyakan proses yang dilakukan banyak trader ketika pertama kali terjun ke industri trading. Jadi ketika banyak orang trading tanpa mindset yang benar, maka dia akan mengalami ini. Yang pertama, dia akan lapar terhadap knowledge, dia akan haus terhadap knowledge, dia akan banyak baca buku technical, dia ikut kursus di mana-mana, nonton jutaan video di YouTube gitu ya. Dia berusaha acquiring trading knowledge, ya, berusaha belajar banyak hal tentang knowledge gitu ya. Habis itu dia mulai latihan dan dia excited banget, dia wah ini luar biasa nih, mantap nih. Terus dia mulai collecting profit dan loss gitu ya. Dia mulai profit, mulai loss, dan dia merasa kayaknya aku berhasil nih, kayaknya bisa nih, gampang nih, bisa nih gitu ya. Terus mulai greeds-nya kick in, dia mulai rakus, mulai serakah, dan akhirnya emosinya mulai taking over, mulai dipengaruhi oleh emosi, akhirnya melanggar aturan, marah, berusaha balas dendam gitu ya, dan akhirnya tidak konsisten, dan akhirnya menyerah dan gagal. Jadi ini track yang kebanyakan dilalui oleh kebanyakan trader.
Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat kita mengawali kelas 3 dengan mindset dan mengakhiri dengan mindset. Jadi kelas kita itu starting dengan mindset, diakhiri dengan mindset. Karena banyak para trader senior bilang trading itu 99% psikologis. Jadi trading itu 99% psikologis, 1% cuman teknikal. Jadi metodologi itu teman-teman cuman 1%. Karena pada akhirnya kan metodologi bisa dipelajari, teman-teman bisa acquire knowledge dari mana aja. Tapi pada akhirnya teman-teman harus bisa mastering ourselves, kita harus bisa menguasai diri kita sendiri. Jadi trading itu lebih kayak apa ya? Kita memahami diri kita sendiri. Kita ini tipenya apa? Apakah saya adalah seorang agresif? Apakah saya adalah seorang konservatif? Dan teman-teman mulai berusaha let go ya, transaksi yang SL gitu, transaksi yang nggak kepanggil. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman yang harus mulai kita kalau kata apa ya, kalau kata Jose, kita harus carefree terhadap transaksi kita. Banyak orang care banget sama setupnya dia. Mereka pikirin banget ini hit SL atau hit TP. Padahal kita bukan jadi careless lah, kita bukan nggak care sama sekali, tapi kita harus mempunyai kebebasan perasaan terhadap setup itu, dia mau hit SL, mau hit TP. Nanti kita akan bahas lebih detail di belakang ya. Jadi pada akhirnya kenapa banyak orang gagal, teman-teman? Karena pada akhirnya siapa yang klik tombolnya? Kita sendiri. In the end of the day, kita adalah orang yang merunningkan bisnis trading kita adalah orang yang mengambil keputusan terhadap transaksi kita sepanjang waktu. Jadi kalau kita tidak memahami pentingnya trading psikologi ya, dan kita cuma mikirin bahwasanya kita fokus only belajar satu-satunya yang kita pengen cuma belajar trading metodologi, which is ini adalah salah satu kelemahan banyak trading pemula gitu ya. Kalau saya live dan saya bahas teknikal gitu, pasti yang nonton banyak gitu. Dan di mana-mana gitu teman-teman. Kalau ada orang ngomongin teknikal, maka yang nonton banyak. Padahal teknikal itu porsinya nggak nyampe 10% dari suksesnya kita di trading. 90-99% itu psikologis kita gitu ya. Jadi kalau orang cuma fokus 100% gitu ya, exclusively cuma fokus sama trading metodologi, dia akan bayar harganya yang sangat mahal. Karena selain daripada pentingnya semua tadi time frame, auto UFO, auto climate, terus stop loss segala macam itu penting teman-teman, tapi yang paling penting adalah mastering ourselves. Paling penting adalah bagaimana kita bisa menguasai diri kita sendiri. Jadi rata-rata trader pemula, teman-teman, trader pemula itu sibuk berburu teknikal. Ingat, kalau kita berburu teknikal kita hanya akan tambah tua ya. Kalau kita berburu teknikal kita akan tambah tua, dan kalau kita terlalu banyak tahu nanti terlalu banyak takut. Terlalu banyak tahu, terlalu banyak takut gitu ya. Dan banyak orang beranggapan saya ini udah belajar trading kemana-mana ya. Saya tahu pakai RSI, saya tahu pakai CCI gitu. Saya ngerti cara pakai stochastic, saya ngerti cara baca MA, saya ngerti cara baca alligator, saya ngerti cara baca Ishimoku, saya ngerti cara pakai Bollinger Band gitu ya. Saya ngerti cara pakai fraktal gitu ya. Dia ngerti Elliott Wave, saya ngerti chart pattern, candlestick pattern, dia ngerti semua. Pada akhirnya dia nggak kemana-mana gitu ya teman-teman. Dia bahkan bangga, saya berdarah-darah loh belajar ini semua gitu. Padahal semua itu useless, nggak ada gunanya gitu ya. Karena trading itu pada akhirnya cuman teman-teman punya sebuah kerangka kerja. Teman-teman punya sebuah kerangka kerja yang diinstal dengan mindset yang benar gitu ya. Terus teman-teman pasang asuransi atau pasang sabuk pengaman namanya money management. Udah gitu. Selesai gitu. Trading itu cuman itu. Nah, tugas kita nantinya teman-teman, ketika kita sudah punya satu technical yang terbukti making money gitu. Ketika kita sudah punya satu rule yang sudah terbukti making money, tugas kita adalah mempelajari rule itu terus-menerus sampai kita tahu persis seluk-beluk dari rule yang kita gunakan. Jadi sampai kita benar-benar paham dari selera kita nih apa nih. Saya ini orangnya seperti apa, market seperti apa yang saya nyaman gitu ya. Kayak misalnya saya adalah seorang trend follower misalnya. Ya udah, market seperti apa yang saya nyaman. Nah, itu teman-teman harus melatih diri terus-menerus di satu teknik terus-menerus. Daripada teman-teman sibuk belajar teknik baru, belajar tools macam-macam gitu ya, dan nggak kemana-mana. Saran saya teman-teman cari satu rule, sebuah kerangka kerja, kita udah kasih metodologinya, kerangka kerjanya. Teman-teman install menggunakan mindset yang benar, teman-teman gunakan RL yang baik, dan teman-teman kasih sabuk pengaman, yaitu money management yang baik. Udah, setelah itu teman-teman tinggal pahami area-area seperti apa yang saya suka, area-area seperti apa yang saya nggak nyaman. Nanti teman-teman tahu nyaman atau enggak itu jam terbang. Nah, kalau teman-teman melakukan hal yang sama terus-menerus, teman-teman udah kayak dukun nanti. Udah kayak saya lihat chart itu, saya lihat sekilas saja saya tahu ini saya nyaman atau enggak. Jadi kayak saya udah tahu nih bakalan SL atau TP gitu. Padahal ya nggak tahu juga, cuman saya udah bisa lihat saya langsung nyaman atau tidak untuk entry gitu ya. Nah, pada akhirnya kan yang klik tombolnya adalah kita. Jadi teman-teman tugas kita adalah mulai kita punya freedom terhadap hasil dari setup ini nantinya. Kalau kita teman-teman udah punya freedom ini mau hit SL atau hit TP, teman-teman perasaannya nggak berubah, maka teman-teman
udah mulai menuju ke sana. Tapi kalau banyak orang masih sangat care dengan posisinya dia, aduh SL, aduh TP gitu ya. Kalau SL dia merasa dia gimana-gimana gitu, merasa loser gitu ya. Nah, itu teman-teman harus mulai pay attention sama ini. Nah, ada banyak teman-teman. Jadi yang direkomendasikan, yang dipropose sama Jose adalah the athlete's way. Jadi teman-teman mempropose trading ini, kita bisa masuk ke industri trading seperti seorang atlet ketika mereka mau bertanding. Jadi profesional atlet sebelum mereka latihan, mereka mau main bola, mau tanding, mau apapun, mereka akan latihan mentalnya terlebih dahulu sebelum masuk ke kompetisi. Jadi mereka akan latihan mental sebelum masuk ke kompetisi. Sebagai trader kita juga melakukan hal yang sama. Kita latih mental dulu sebelum masuk ke kompetisi. Jadi teman-teman bisa belajar rutin ya, misalnya teman-teman pakai tool seperti meditasi gitu atau visualisasi gitu ya. Ini ada meditation or visualization gitu. Ini adalah salah satu hal yang umum yang dipakai untuk trader untuk melatih mindset dia supaya berada di tempat yang tepat sebelum mulai trading. Jose Blasco dulu ketika dia mulai karir tradingnya gitu ya, dia nggak nyaman dengan risk, dia takut loss, takut SL gitu, dan dia mulai melatih masuk ke visualisasi. Jadi dia 10 menit sebelum trading dia masuk ke tembok, di mana di tembok tadi ada simbol-simbol yang dia lihat yang membantu otaknya masuk ke mindset yang tepat. Dia lakukan 10 menit sebelum trading dan dia lakukan 1-2 tahun sampai lama-lama akhirnya hari ini dia punya perasaan yang tenang ketika trading gitu ya. Dan teman-teman bisa pakai banyak hal, teman-teman bisa belajar meditasi gitu ya, teman-teman bisa belajar meditasi, teman-teman bisa belajar credit visualization gitu ya. Saya belajar juga, saya belajar meditasi dari Vincent Lakiani namanya. Teman-teman bisa download aplikasinya di Android, namanya Omvana gitu ya. Kalau teman-teman mau belajar meditasi, teman-teman bisa download di sana, namanya Omvana. Teman-teman banyak sih, meditasi banyak yang advance juga. Nah, ini aplikasinya namanya Omvana ya. Cari aja di Play Store. Namanya Omvana, terus di situ ada six phase meditation ya. Itu salah satu yang saya pelajari juga dari Vincent Lakiani. Saya juga belajar meditasi dari beberapa ya. Saya belajar dari Marisa Peers juga. Saya belajar dari beberapa yang lain yang lumayan agak sedikit expert meditasinya. Terus teman-teman juga bisa belajar credit visualization ini. Credit visualization ini saya juga belajar dari Vincent Lakiani juga. Teman-teman bisa pakai banyak hal ya. Teman-teman bisa dengerin Alphamatic Brainwave gitu ya. Saya bayar versi Alphamatic Brainwave dari Kata Hati Institute ya, dari Digital Prayers ya, nama perusahaannya Digital Prayers Teknologi apa ya. Namanya Alphamatic Brainwave, saya juga dengerin itu. Kalau teman-teman ada yang kemarin yang ikut di mana? Yang ikut di SEFT ya, teman-teman dapat subconscious prayer itu dari Pak Faiz ya. Teman-teman bisa pakai banyak hal, teman-teman. Intinya teman-teman, salah satu tugas kita sebagai trader adalah ngerti diri kita sendiri, dan itu salah satu hal yang saya lakukan kalau pagi hari. Saya berusaha memberikan waktu at least 1 jam untuk mengupgrade diri saya. Jadi 1 jam itu kita bagi 20 menit kita pakai untuk latihan gitu ya, untuk workout gitu ya, untuk melatih tubuh kita. Teman-teman mungkin jalan pagi, teman-teman tahu saya suka jalan pagi, atau saya nanti push up atau apapun gitu ya. 20 menit saya berusaha melatih tubuh saya gitu ya. 20 menit saya gunakan untuk mengenal diri sendiri gitu ya. Bisa meditasi, teman-teman bisa meditasi, bisa journaling gitu ya, atau 20 menit berikutnya teman-teman fokus sama upgrade diri. Teman-teman fokus baca buku, belajar hal baru gitu ya. Saya lagi belajar tentang Money EQ sekarang dari Ken Honda gitu ya. Ken Honda ini muridnya Wahei, namanya Wahei Takeshi, Wahei Tekashi. Ya, Wahei ini disebut Warren Buffett-nya Jepang, orang yang punya 100 public company. Dia punya 100 perusahaan TBK gitu ya, kaya raya banget gitu ya. Terus dia ngajar tentang uang. Dia mengajarkan bahwa uang itu seperti energi dan bisa ditarik gitu ya. Jadi saya lagi belajar itu juga. Jadi teman-teman, pada akhirnya teman-teman, kalau teman-teman jadi seorang trader yang sukses, trader yang profesional, teman-teman harus punya self control yang tinggi. Jadi seserius-seriusnya kita mau belajar metodologinya, kita belajar teknikal, kita juga harus memberikan waktu yang sama, porsi yang sama untuk serius dan belajar mengenal diri kita sendiri. Jadi the athlete way. Jadi kita seperti atlet ya. Atlet itu mereka fokus melatih mental dan juga melatih skillnya dia gitu ya. Dan terakhir ini the C word, teman-teman, the C word. Jadi banyak orang berpikir C word itu apa sih? C word itu banyak orang berpikir konsistensi. Tentu saja kita suka konsistensi, teman-teman. Kita pengen actionnya konsisten, kita pengen punya hasil konsisten. Tapi ingat, untuk mendapatkan hasil konsisten, kita harus action konsisten. Dan walaupun ultimate goal kita adalah untuk meraih hasil yang konsisten, tetapi kita udah tahu caranya adalah consistent action. Dan consistent action tidak akan bisa dieksekusi dengan benar tanpa
proper level of confidence. Jadi kalau teman-teman nggak percaya diri, teman-teman juga nggak akan bisa mengeksekusi actionnya secara konsisten gitu. Jadi kita harus punya confidence. Bagaimana cara dapetin confidence? Ya, cara dapetin confidence adalah dengan proper practice. Jadi kalau teman-teman latihan yang banyak, maka teman-teman akan punya percaya diri. Dan ini catatan pentingnya, teman-teman jangan terisolasi. Kalau teman-teman latihan, teman-teman harus latihan di komunitas yang tepat. Karena ingat, we don't know what we don't know. Kalau teman-teman latihan, teman-teman garis, teman-teman tidak tahu apa yang teman-teman lakukan itu salah atau benar. Nah, kalau teman-teman terisolasi gitu ya, teman-teman nggak punya komunitas yang bagus, teman-teman tidak tahu yang teman-teman lakukan salah atau benar. Kalau teman-teman tidak tahu apa yang teman-teman lakukan itu salah atau benar, maka teman-teman bahaya. Kalau teman-teman barusan melakukan hal yang salah dan teman-teman nggak tahu itu salah, kita baru saja melakukan habit yang salah gitu ya. Kalau habitnya salah, tindakannya salah, hasilnya juga salah nanti ya. Jadi kita harus punya proper practice. Teman-teman akan latihan di komunitas kita. Teman-teman posting apapun di Facebook group, minta feedback dari teman-teman yang lain, minta feedback dari para alumni, minta feedback dari para senior, para analis, minta feedback dari saya gitu ya. Dan pastikan teman-teman invest waktu ya, waktu dan effort untuk belajar sampai teman-teman mencapai level confidence. Dan slide terakhir ini ditutup sama quote-nya, experience tell you what to do, confidence allow you to do it. Jadi ini dari Stan Smith. Pengalaman membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan, confidence atau percaya diri membuat kita berani melakukannya. Nah, teman-teman, gimana caranya supaya kita membangun confidence? Teman-teman harus latihan, teman-teman harus lihat data, teman-teman harus lihat probability-nya. Pada akhirnya trading itu cuma probability, teman-teman. Trading itu cuma probability. Nanti ada yang membedakan antara trader dengan dosen trading gitu ya. Ada yang trader, ada yang dosen trading. Dosen trading itu orang yang ngerti semua teknikal, ngerti apapun gitu ya, dia ngerti cara pakai semua indikator, dia ngerti cara pakai semua tools. Pada akhirnya ketika entry dia pengen semuanya align, dia pengen semuanya sempurna mengarahkan ke satu indikasi buy atau sell itu. Dan itu nggak pernah terjadi ya teman-teman. Market nggak pernah perfect gitu ya. Pada akhirnya semuanya cuma probability. Tugas kita adalah berpegangan sama sebuah probability yang berdasarkan data dan sudah teruji gitu ya. Makanya saya selalu bilang trading itu isinya cuma 3. Trading itu cuma kita punya sebuah kerangka kerja gitu ya. Kerangka kerja yang disetir, yang nyetir adalah mindset yang benar. Dan kita gunakan risk pribadi, kita asuransinya money management, dan teman-teman punya RR yang benar. Udah selesai. Saya akan masuk ke trading view. Saya akan kasih satu contoh, teman-teman. Saya akan bawa chartnya ke sini ya. Jadi misalnya kita kemarin ke USD CAD gitu ya. USD CAD ini kalau saya, ini pendekatan saya. USD CAD, saya sudah ngeplot area ini sebagai area sell saya gitu ya. Saya punya area sell. Area sell adalah area harga mahal gitu ya. Area harga mahal, udah. Begitu saya punya area harga mahal, teman-teman. Dan saya punya EMA di dalamnya, saya punya area UFO, saya punya climate yang confirm gitu ya. Saya punya climate yang confirm, saya punya EMA 9, saya punya auto UFO di dalamnya, selesai. Buat saya area ini punya probability yang cukup masuk akal untuk dieksekusi. Selebihnya saya pasang entry sell, udah pasang sell, saya pasang stop loss. Titik. Saya nggak perlu mikirin apa-apa. Toh kalau saya salah gitu ya, saya punya stop loss, dan stop loss adalah angkanya angka yang sudah saya sepakati, angka yang saya sudah rela bayar kalau transaksinya salah kan gitu ya. Nah, banyak orang, teman-teman, mereka over analis, mereka lihat, wah ini kayaknya maksudnya dia membentuk area baru, ternyata ada news di USD chart misalnya, ternyata dia lihat ke daily, oh ternyata di daily dia bikin pattern apa misalnya segala macam, oh ternyata di daily ada ini apa nih, ada bullish harami ini berarti ini candle pembalikan arah gitu ya. Candle pembalikan arah berarti saya nggak jadi entry dan segala macamnya. Jadi akhirnya dia kebanyakan tahu, kebanyakan takut, dan nggak entry gitu ya. Nah buat kita teman-teman nggak perlu tahu banyak hal, teman-teman yang penting punya rule gitu ya, punya rule, dan teman-teman punya rule yang jelas, yang kita sudah backtest dan kita tahu probability-nya cukup gitu ya. Kita perlu probability yang cukup, kita tahu kita punya risk pribadi. Ya udah, sisanya tinggal dieksekusi. Teman-teman tidak perlu peduli apakah ini hit SL atau hit TP, tugas kita adalah teman-teman cuma peduli teman-teman ikutin aturan atau tidak. Pada akhirnya, kita harus humble bahwasanya market lebih besar dari kita. Market lebih besar dari kita harus percaya diri. Tentu saja saya confidence, teman-teman, tapi saya nggak pernah overconfidence. Saya percaya diri, saya tahu persis apa yang saya tahu persis saya ngerti trading. Cuman saya tahu persis bahwasanya market juga lebih besar dari saya, dan ketika saya salah, ya saya keluar dalam kondisi loss. Udah. Habis itu sisanya saya cuma peduli saya adalah orang yang ngikutin aturan. Selama saya ngikutin aturan dan saya loss, maka saya cuma kurang beruntung, nggak ada yang salah kan gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa serobot itu ya, teman-teman bisa sangat robotik gitu ya,
pada akhirnya teman-teman akan survive selama teman-teman punya money management yang benar, punya risk reward yang benar, dan teman-teman mempunyai sebuah trading rule, trading strategi atau kerangka kerja yang valid gitu ya. Yang valid artinya sudah teruji secara probability, punya win rate yang cukup. Pada akhirnya kan semuanya cuma probability. Trading itu probability, teman-teman. Banyak orang berusaha menteorikan kenapa market bergerak. Ya market bergerak karena dia memang harus bergerak gitu aja ya. Market itu random tapi yang nggak random-random amat gitu ya. Pada akhirnya kita cuma belajar bagaimana cara berspekulasi dengan sehat kan gitu ya. Bagaimana cara mengambil probability itu dengan benar gitu ya. Percaya diri sama nekat kadang beda tipis, Mas. Iya, kalau teman-teman nonton video saya tentang gimana saya nekat melakukan apa yang saya lakukan gitu ya. Saya nekat minjem duit buat ikut kelas, teman-teman. Nekatnya saya mungkin nggak bisa dibandingkan dengan nekatnya orang lain ya. Banyak orang nekat tanpa perhitungan. Kalau saya kan nekat karena saya tahu persis saya gimana, saya mengenal diri saya. Saya kenal saya orang yang sangat disiplin. Bahkan istri saya pernah bilang, saya itu pernah dibawain sebuah serum vitamin C gitu ya. Istri saya bilang ini nggak boleh kena matahari. Kalau kena cahaya dia vitamin C-nya rusak. Ya udah, setiap kali saya pakai saya masukin kotaknya, saya pakai saya masukin kotaknya, saya pakai saya masukin kotaknya lagi. Sampai akhirnya suatu titik saya pulang ke rumah terus istri saya ngecek, loh ini kok masih dalam kotak serum yang nggak pernah kamu pakai ya? Ya dipakai lah, kok masih di kotak? Loh katanya kalau habis dipakai dimasukin kotak. Terus dia bilang, emang ada ya orang yang tahu terus dipraktekkan gitu? Ya ada, saya tahu saya praktekkan gitu ya. Kayak misalnya sesimpel saya baca kulkas gitu ya, saya baca buku petunjuk, saya baca buku panduannya gitu, saya baca buku panduannya. Saya sangat disiplin dengan apa yang saya tahu, teman-teman. Kayak ya saya nggak tahu teman-teman seperti yakin itu nggak dengan dirinya. Kalau teman-teman masih berusaha nanya saya, Mas, kalau saya trading pakai uang pinjaman gimana? Ya kalau teman-teman masih nanya gitu berarti teman-teman nggak yakin. Kalau nggak yakin ya jangan. Terus kedua kan teman-teman, apakah teman-teman yakin sama metodenya kan itu? Apakah teman-teman punya level percaya diri beda? Kalau saya kan saya udah ngetes ratusan kali sebelum akhirnya minjem uang kan gitu ya. Saya tahu saya punya sistem trading yang profitable, walaupun sebelum join di akademi, sebelum saya minjem 189 juta, trading saya sudah profit, tidak awesome, tidak outstanding, tapi oke, tidak pernah belangsak, tidak pernah sesat gitu ya. Jadi saya tahu saya mampu bayar gitu ya. Ya walaupun susah kan gitu ya. Tapi pada akhirnya trading itu tentang mengenal diri teman-teman sendiri. Teman-teman putuskan, teman-teman tipenya apa? Apakah saya adalah seorang day trader? Ya udah, kalau teman-teman seorang day trader, jadi day trader. Tapi ketika teman-teman menjadi day trader dan teman-teman merasa ternyata overwhelmed gitu ya, banyak alumni-alumni yang udah mulai laporan, ternyata kalau mantau H4 21 menit terlalu banyak buat saya, Mas. Terlalu stres gitu ya. Ya udah, ngaku aja kita bukan day trader, pindah aja daily M55 gitu ya, udah selesai daily M55 gitu. Nggak usah maksain jadi day trader kalau teman-teman bukan seorang day trader. Ya teman-teman harus mulai mengenal diri teman-teman sendiri. Area-area seperti apa yang kita suka, area-area seperti apa yang kita nggak nyaman. Nanti pada akhirnya teman-teman akan paham setelah teman-teman latihan cukup banyak. Dan kalau teman-teman hanya melatih satu teknik terus-menerus. Tapi kalau teman-teman suka berburu teknik gitu ya, suka ganti-ganti teknik ya, cuma tambah tua aja, nggak kemana-mana juga akhirnya kan. Oke, sekarang kita akan bahas pertanyaan. Mas, pernah RR berapa yang paling besar selama ini? Paling besar selama ini saya pernah 1/7, 1/7, 1/8 pernah. 1/10 belum pernah. Saya pernah 1/7 hold sampai 1/7. Percaya diri sama nekat kadang beda tipis, tadi udah dibahas ya. Saya sih nggak nekat sih, saya cuma bakar kapal aja. Dulu kenapa saya nekat ya teman-teman? Karena saya kan udah, maksudnya gini loh, saya kan miskin lumayan lama gitu ya. Kalau saya gagal kan resikonya juga miskin ya, dari dulu juga miskin. Kalau dulu miskin, sekarang miskin apa bedanya kan nggak apa-apa. Tapi kalau berhasil kan kaya kan gitu ya. Kalau miskin konservatif ya nggak kaya-kaya gitu ya. Kalau miskin memang harus agresif kadang-kadang. Contoh kalimat afirmasi dong Mas Angga untuk jadi trader profesional. Teman-teman harus punya identitas dulu ya. Ada banyak buku yang saya baca, salah satunya nih, ada buku Atomic Habit nih, bagaimana membangun kebiasaan gitu ya. Ini ada buku judulnya Atomic Habit, teman-teman cari bukunya James Clear ya. James Clear, Atomic Habit. Jadi di sini diajarkan pertama-tama teman-teman harus punya identitas dulu. Identitas yang dibangun dengan sengaja. Saya adalah gitu ya. Saya dari dulu membangun identitas saya dengan benar. Saya adalah apa? Saya adalah orang yang bijaksana gitu ya. Saya adalah orang yang bijaksana, kaya raya gitu ya. Sehat gitu ya. Teman-teman mulai bikin identitas teman-teman dengan sadar. Nah, kayak saya adalah seorang profesional trader itu identitas yang dibangun. Jadi teman-teman harus punya identitas, dan mungkin identitas itu belum kita ya nggak apa-apa, kita ucapkan terus-menerus saja sampai jadi keyakinan. Kalau kata Pak Tung namanya incantation gitu.
Jadi saya sih nggak melakukan kalimat afirmasi ya. Saya nggak melakukan kalimat afirmasi yang gimana-gimana gitu. Saya udah beli buku itu Mas Cipto. Yang penting mentalnya bukan mental miskin. Mas, lo pribadi saya apakah sudah benar? Saya belum lihat tadi mana misalnya. Rich Dad versus Poor Dad. Saya baca bukunya Rich Dad versus Poor Dad, tapi nggak bahas tentang identitas. Jadi teman-teman harus mulai belajar mengenal diri sendiri sih. Ada banyak buku yang teman-teman bisa baca ya, yang non trading related, kayak bukunya Pak Tung Desmondingen, Life Revolution. Saya belajar tentang ilmu memberi arti itu dari Pak Tung, which is sangat berguna sampai hari ini. Saya belajar bahwasanya ada hal-hal yang bisa saya rubah, ada hal-hal yang tidak bisa saya rubah, ada hal-hal yang masih bisa saya pengaruhin, ada hal-hal yang tidak bisa saya pengaruhin, ada hal-hal yang di dalam kontrol saya, ada hal-hal yang di luar kontrol saya. Nah, itu juga membantu saya lebih peaceful dalam trading. Saya tahu apa yang sudah terjadi di luar kontrol saya gitu ya. Kalau udah terjadi ya udah, kalau udah SL saya nggak coba tadi di close bagian ya. Coba tadi nggak entry, coba tadi ambil di sini hasilnya TP ya. Saya udah berusaha let go itu ya. Saya belajar banyak sama Pak Tung dulu, ilmu memberi arti gitu ya, ilmu teman-teman beli aja bukunya Life Revolution ya. Karena pada akhirnya teman-teman, kalau teman-teman menjadi seorang trader yang profesional, teman-teman harus bisa manage diri teman-teman sendiri. Artinya teman-teman harus bertumbuh. Teman-teman nggak bisa nih cuman sekedar orang yang, karena pada akhirnya kalau teman-teman aja nggak bisa kontrol diri sendiri ya susah, karena pada akhirnya trading ini kan self control banget ya. Kita harus bisa kontrol diri kita benar-benar. Kita harus tidak emosional ketika SL, kita harus tidak euforia ketika TP. Nah, itu teman-teman harus pelan-pelan, teman-teman harus bisa manage ekspektasinya. Menurut pengalaman Mas Angga sendiri, setelah mendapatkan profit konsisten dengan satu metodologi, kondisi apa yang akhirnya membuat Mas Angga mencoba metodologi lain? Enggak sih, saya nggak pernah mencoba metode lain ya. Saya nggak pernah berusaha mencoba metode lain kalau saya udah terbukti konsisten. Ya ngapain? Maksudnya, kalau tidak rusak, ngapain dibeneri gitu. Kalau teman-teman belajar dengan satu teknik yang terbukti making money ya, teman-teman pakai 1:2 nih, making money, ya udah fokus aja 1:2. Tinggal buy more lot gitu kan. Tinggal depositnya yang gedein, terus profitnya jadi lebih gede juga. Teman-teman nggak perlu belajar 1:7, 1:8 kan gitu ya. Kalau sudah making money, ngapain gitu? Saya punya lengkap buku Pak Tung Mas ya. Dibaca dan dipraktekkan teman-teman. Karena pada akhirnya kan buku kalau nggak dibaca dan dipraktekkan nggak ada gunanya juga. Ini Mas Matistolo contoh kalimat afirmasi. Saya nggak pernah punya kalimat afirmasi ya. Saya lebih apa ya? Saya orangnya membayangkan hasil akhirnya aja ya, kayak orang nanya, pas saya pakai BMW gitu ya, pas begitu saya nggak beli BMW gitu, saya nggak ngerasa gimana, saya udah tahu rasanya naik BMW dari dulu gitu. Saya udah membayangkan saya naik BMW, ketika mobil saya apapun itu saya udah bayangin setirnya itu setir BMW walaupun bukan BMW gitu ya. Jadi ketika dapat BMW nggak kaget, bahkan anak saya udah tahu tuh, ketika datang itu mobil papa yang baru, anak saya udah tahu, Dylan udah tahu karena saya udah tiap hari pasang di wallpaper di laptop saya, dan saya bilang sama anak saya ini mobil papa yang baru kan gitu ya. Terus anak saya meyakini ini mobil papa yang baru, ya begitu datang dia tahu itu mobil papa, warnanya sama yang di laptop saya gitu ya. Jadi dan yang paling penting itu afirmasi itu teman-teman, kuncinya afirmasi itu sukses tuh kalau perasaannya dapat. Jadi pada akhirnya yang dibayangkan juga nggak penting, asal dapetin perasaannya. Jadi perasaan yang kita dapetin, kita afirmasi itu yang bikin kita bergerak gitu ya. Jadi saya bisa dapat project gitu, misalnya saya dapat project, saya dapat uang 500 juta gitu ya. Saya belum dapat, saya udah yes gitu, saya udah happy seperti udah dapat gitu ya. Jadi saya sudah nyampe ke titik yang saya inginkan, saya udah happy duluan, bahkan jauh sebelum saya nyampe gitu ya. Saya udah seneng bahkan sebelum paketnya datang gitu ya. Jadi begitu paketnya datang ya saya seneng, tapi udah nggak aneh juga karena saya udah tahu, saya udah seneng duluan sebelum paketnya datang. Jadi jadi saya saya orangnya lebih ke outcome-nya. Saya termotivasi sama big picture, saya termotivasi sama hasil akhirnya gitu ya. Jadi saya orangnya gitu tipenya. Orang beda-beda, nanti teman-teman cari tahu teman-teman tipenya seperti apa. Mas pernah RR beberapa yang paling besar udah dijawab. Secara psikologis topik yang menarik bagi saya, apalagi yang bicara Mas Angga, dalam banget. Ternyata psikologi trading, ya betul teman-teman. Technical itu cuman kecil ya, dan masalahnya bukan masalah ya, banyak orang, banyak pemula gitu ya, banyak pemula itu mereka cuma fokus sama technical, mereka sibuk berburu technical kemana-mana. Kalau teman-teman setelah selesai kelas ini, saran saya teman-teman jangan baca buku technical, coba baca buku biografi trader sukses, biografinya aja, baca success story orang-orang yang pernah memulai dari nol sampai hari ini dia mencapai apa yang mereka inginkan, karena itu
salah satu cara yang valid untuk mendapatkan motivasi gitu ya. Saya kemarin baca di status siapa? Tai Lopez ya. Tai Lopez kemarin bikin story, udah hilang belum ya? Coba saya cek story-nya. Tai Lopez. Ya, udah hilang story-nya ya. Kemudian dia bilang, salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan adalah baca buku biografinya para trader ya. Jangan lagi baca buku teknikal, buku cara profit menggunakan Fibonacci, buku teknik rahasia apa itu udah nggak perlu lagi. Legend Mas Mbak Tere ini di FFC. Nah, emang legend dia. Motivasi Mas Angga untuk terus belajar apa Mas? Motivasi untuk terus belajar gini teman-teman. Pada akhirnya teman-teman, ketika teman-teman sudah punya uang gitu, kalau nggak punya uang kita pengen punya uang gitu. Ketika teman-teman sudah punya uang, terus mau ngapain lagi? Pada akhirnya yang saya belajar adalah soul kita, teman-teman, jiwa kita. Itu cuma mau dua hal, dia cuma butuh dua hal. Jadi jiwa kita ini cuma mau dua hal. Jadi mereka cuma pengen, yang pertama adalah growth, yang kedua adalah contribute. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pengen bahagia gitu ya, teman-teman pengen bahagia, teman-teman pengen punya fulfill gitu ya, merasa fulfill gitu ya. Cuman dua hal yang bikin kita fulfill, yaitu adalah bertumbuh dan berguna buat orang banyak gitu ya. Pada akhirnya kita cuma mau itu dua hal itu. Karena itu yang diinginkan jiwa kita ya, jiwanya kita, soulnya kita cuma mau kita bertumbuh dan berguna buat orang banyak. Makanya buat saya bertumbuh itu penting ya. Bertumbuh itu penting ya. Makanya saya belajar banyak hal, saya belajar hal baru karena saya pengen selalu bertumbuh jadi versi diri saya yang terbaik kan gitu ya. Bahkan salah satu Sri Kumar Rao kalau nggak salah pernah bilang, your thing is not your thing gitu ya. Your thing itu cuma vehicle for your personal growth. Jadi anakmu itu juga bukan anakmu cuma sarana untuk kamu bertumbuh menjadi lebih baik gitu ya. Bisnismu itu bukan bisnismu itu cuma sarana untuk kamu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Istrimu bukan istrimu, pasanganmu bukan pasanganmu, tapi melainkan pasanganmu itu cuma vehicle, kendaraan untuk membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pada akhirnya apapun itu goalsnya cuma satu, membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kayak misalnya teman-teman berbisnis terus bangkrut gitu, nggak masalah dengan bangkrut, but did you grow? Apakah Anda bertumbuh jadi orang yang lebih baik kan gitu. Teman-teman punya pacar terus putus sama pacarnya, nggak ada masalah. Apakah yang jadi masalah adalah ketika putus, did you grow? Apakah kita bertumbuh menjadi seseorang yang lebih baik? Banyak orang menikah misalnya bercerai, nggak penting perceraiannya, yang penting apakah did you grow? Apakah teman-teman tumbuh menjadi lebih baik? Teman-teman bikin bisnisnya sukses, bisnisnya sukses juga nggak terlalu penting. Yang penting apakah kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Teman-teman trading gitu, teman-teman SLTP nggak penting, yang penting apakah kita growing menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi salah satu yang diinginkan oleh soul kita, jiwa kita adalah bertumbuh ya, growth and contribute. Jadi ada dua hal, bertumbuh dan berguna buat orang banyak. Makanya salah satu project yang saya kerjain sama Pak Faiz namanya Logos Village. Jadi Logos, hidup itu cuma logos kata Pak Faiz. Logos itu kepanjangan ya dari loving God ya. Loving God, blessing others and self improvement atau self excellence. Jadi pada akhirnya hidup itu cuma logos, sisanya cuma detail katanya. Jadi hidup itu cuma gimana kita mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan, bermanfaat buat orang banyak, blessing others, dan menjadi pribadi diri kita yang terbaik dari ke hari. Nah, sisanya joyfully, bagaimana kita menjalannya dengan happy, ya, dengan bahagia. Gitu ya. Makanya logos joyfully namanya. Deposit untuk trading for living ini idealnya berapa Mas Angga? Ini tadi saya bahas di live sore tadi ya. Ya, kalau kita ngomongin Indonesia paling nggak 10.000 lah. 10.000. Nah, kalau teman-teman nggak punya 10.000 ya, teman-teman gimana caranya kita menuju 10.000 ya, teman-teman bisa deposit mulai dengan berapa aja. Saya dulu mulai dengan $250 dan saya nabung, saya ngerjain banyak bisnis, terus saya compounding, sebagian saya withdraw, saya compounding, sebagian kecil saya withdraw, sampai akhirnya mencapai angka yang profitnya bisa teman-teman gunakan untuk biaya hidup gitu ya. Jadi pada akhirnya teman-teman punya biaya hidup kita berapa kan kita nggak bisa bilang. Kalau misalnya biaya hidup teman-teman 100 juta sebulan ya depositnya jelas bukan 10.000 kan, paling nggak depositnya ya 100.000 lebih kan gitu ya. Jadi tergantung berapa, teman-teman dicek dulu. Jadi kalau teman-teman ngomongin berapa sih deposit yang ideal untuk trading for living, pertama teman-teman cek berapa kebutuhan bulanan kita, berapa angka yang kita mau capai. Yang kedua teman-teman cek ekspektasinya. Setelah teman-teman dapat metode ini, teman-teman tes kira-kira berapa bagus performa metode ini ketika saya yang menerapkan. Karena ingat, saya yang menerapkan, teman-teman yang menerapkan hasilnya akan beda. Kalau level confidence-nya beda, level disiplinnya beda, dan segala macamnya beda. Time frame-nya beda, balance-nya beda, kan gitu ya. Jadi pada akhirnya teman-teman perlu cek seberapa bagus metode ini jika saya menerapkan. Maka ketemu angka ekspektasinya. Teman-teman ekspektasinya 1 bulan bisa dapetin berapa R sih gitu, berapa persen gitu ya.
berapa R, berapa kali risk teman-teman bisa dapetin, kan teman-teman ketemu angka ekspektasinya. Tinggal kalau angka ekspektasinya kita dapat, kita udah tahu sebulan kita berapa entry posisi, risknya berapa, hasilnya berapa persen. Nah, kalau teman-teman tahu, oke, ternyata saya bisa dapat 8% per bulan menggunakan metode ini, ya baru teman-teman cross check. Kebutuhan bulannya berapa, terus teman-teman cek kira-kira deposit berapa yang saya butuhkan untuk dapetin angka itu, maka teman-teman baru bisa ngomongin trading for living. Sekali lagi saya selalu bilang trading for living itu nggak wajib, teman-teman tidak harus trading for living. Teman-teman boleh trading dan profit dan tetap kerja, teman-teman boleh trading profit dan tetap jadi dokter, teman-teman boleh trading profit dan tetap menjalankan bisnis gitu ya. Jadi nggak harus ketika sudah profit terus berhenti di semua. Pada akhirnya tugas kita kan, kalau kata Mas Bey, supaya kita punya pilihan untuk ngelakuin apapun yang kita inginkan kan gitu ya. Jadi tugas saya dulu, goal saya dengan trading adalah mengeluarkan uang dari equation. Jadi saya nggak pengen punya masalah. Saya tidak bermasalah dengan uang lagi gitu. Saya pengen bisa ngelakuin apapun yang saya suka gitu ya. Jadi goal saya dari trading itu nggak punya tendensi untuk trading for living atau gimana juga sih dulu. Yang penting pokoknya saya pengen trading, saya pengen punya freedom of time, saya punya uang yang cukup untuk ngelakuin apapun yang saya inginkan. Sisanya ya udah, tinggal teman-teman panggilan jiwanya apa. Ternyata saya suka ngajar, saya suka berbagi, saya suka berkontribusi gitu ya. Ya udah, tinggal fokus apapun yang teman-teman suka lakuin gitu. Oke. Mas, setup kita apakah sama dengan setup dari NFC? Tidak 100% sama, karena NFC itu mereka punya rule sendiri, mereka juga punya beberapa rule yang baku yang mereka terapkan di trading room-nya mereka, tapi core strateginya sama. Jadi core strateginya sama, jadi teman-teman akan melihat ada setup NFC yang saya nggak ambil, ada setup yang nggak saya ambil tapi diambil sama teman-teman NFC gitu ya. Jadi nggak 100% sama, tapi mirip lah, 70% mirip lah, 75% mirip. Karena kita sama-sama fokus on unfilled order gitu ya. Pernah dimentorin oleh David Chan. David Chan ini saya nggak tahu. Pak Nofri Simanjuntak saya tahu, tapi tidak kenal. Tapi lebih mudah trade dengan metode Mas Angga. Ya pada akhirnya sekali lagi teman-teman tinggal fokus sama satu kerangka kerja, dipraktekkan terus-menerus sampai teman-teman tahu seluk-beluknya dan dah gitu ya. Sisanya cuma risk management sama RR gitu. Mas, gimana cara menggrowthkan akun? Misalnya di angka berapa kita harusnya WD atau tetap diputar? Saya selalu WD ya, teman-teman. Saya menyarankan teman-teman selalu WD minimal 20% dari profit. Jadi kalau teman-teman berapapun saldo teman-teman, kalau profit jadi WD 20% gitu ya. Walaupun teman-teman biasanya cuma $500 gitu ya. $500 bulan ini profit trading. Oh, profitnya let's say $50 bulan ini ya. $50 WD 20%, berarti teman-teman WD $10 jajanin lah, beliin cilok apa kayak gitu ya. Apa singkong gitu ya, atau martabak atau duren lah. Kalau saya sih duren biasanya. Saya beliin duren gitu ya. Udah, teman-teman jajanin lah gitu. Jadi jangan dikompon semua. Jadi tetap harus di WD sih. Kalau teman-teman nggak WD, teman-teman nggak pernah merasakan profit dari trading ya. Itu perlu, karena itu menimbulkan confidence gitu ya. Ketika teman-teman makan, wah ini hasil trading gitu ya, duren hasil trading gitu ya. Atau nasi goreng, saya sih nggak makan nasi, apalagi nasi goreng gitu ya. Jadi teman-teman, saran saya di withdraw, karena di withdraw itu penting untuk psikologis kita. Kita perlu ngasih makan egonya kita, ngasih makan psikologis kita. Jadi harus di withdraw ya, jangan diputar terus-terusan. Anggap itu sudah terjadi ya. Itu namanya keyakinan level 4, consider it's done gitu ya. Jadi saya nonton sebuah video dari namanya Regan Hillier namanya. Regan Hillier itu orang Australia, dia masuk 30 under 30 ya. Dia ngajar judulnya Manifesting Millionaire Inside You judulnya. Teman-teman googling aja di YouTube, ada videonya Regan Hillier, Manifesting Millionaire Inside You gitu. Pada akhirnya teman-teman, uang yang kita punya itu cuman seberapa banyak kita mampu memanifestasikan uang tadi di dalam diri kita. Jadi uang itu butuh kontainer. Kalau teman-teman nggak punya kontainernya, nggak akan pernah punya uangnya. Kontainer itu wadahnya. Kita harus mengupgrade wadahnya dulu. Semua orang itu punya termostat, punya income termostat. Jadi kayak semua orang tuh punya termometer uang gitu. Kalau saya uangnya batasnya levelnya sekian. Selama kita nggak mengupgrade batasan uang kita akan tetap stay di situ. Nah, dia bahas tuh di bukunya dia. Jadi salah satu tugas kita adalah salah satu keyakinan yang paling tinggi adalah consider it's done. Anggap udah selesai, anggap udah dapat gitu, anggap sudah terjadi gitu ya. Jadi teman-teman sudah, gimana caranya saya dapetin itu, enggak. Keyakinannya udah beda. Kalau dulu saya belajar gimana caranya saya mencapai ke titik itu gitu ya. Bukan gimana caranya supaya saya jadi profesional trader. Kalau teman-teman ngomong gimana caranya saya supaya jadi profesional trader gitu ya. Gimana caranya saya jadi seorang profesional trader, berarti teman-teman baru saja undo keyakinan teman-teman. Teman-teman bukan seorang profesional trader, teman-teman masih berpikir gimana caranya jadi profesional trader gitu. Jadi kalau teman-teman baru berpikir gimana caranya, how to, kalau kita ngomongin how to become a professional trader gitu ya,
teman-teman baru saja mengundo itu apa ya? Undo itu kalau di yang panah gitu, di undo ya. Kalau mengundo apa yang teman-teman yakini sebelumnya gitu. Jadi kalau saya adalah seorang profesional trader, sekarang tinggal gimana caranya saya show up in the process untuk menjadi seorang profesional trader. Saya sudah profesional trader, bukan saya. Kalau saya profesional trader, terus saya bilang saya adalah seorang profesional trader, saya berpikir gimana caranya supaya saya menjadi seorang. Kalau gimana caranya berarti belum. Jadi saya adalah seorang profesional trader, sekarang tinggal caranya gimana saya show up in the process. Jadi saya ini sekarang tinggal menjalani proses yang dibutuhkan untuk jadi seorang profesional trader. Saya udah profesional trader nih, cuman kan saya nggak mau makan gaji buta nih. Saya nggak mau makan gaji buta, ya saya nongol lah di kantor. Karena kan sudah digaji, saya udah dibayar. Masa saya udah dibayar, saya nggak nongol kan gitu ya. Jadi pendekatannya udah gitu kalau saya. Jadi saya adalah seorang profesional trader, sekarang tinggal gimana caranya saya show up in the process gitu. Saya show up in the process supaya saya nggak makan gaji buta gitu ya. Bagaimana saya berpartisipasi pada prosesnya untuk menjadi seorang profesional trader. Karena saya sudah jadi, sekarang tinggal berpartisipasi ikutin prosesnya. Ya, formalitas aja lah gitu. Lu udah lulus, sekarang lu ikutin tesnya gitu. Latihan gitu ya. Selain pakai hot forex, broker lainnya ada apa? Ada banyak, ada interactive broker, ada gain capital, ada trade station gitu ya. Saya pakai FX Primus juga, saya pakai pure market broker juga. Banyak, saya pakai Oanda juga untuk klien yang di US dulu waktu saya tradingin account teman-teman yang di US Kanada, saya pakai Oanda. Mas Angga jadi DPR, jadi bisa membantu lebih banyak orang. Super sekali, terima kasih Mas Angga. Kok bareng saya Mas, super sekali. Karena semetodologi jadi sehati ya juga Mas. Mas tadi pas live IG kan bahas coach VW, salah satu coach yang paling berpengaruh di trading Mas Angga, bisa dibahas banyak Mas. Saya belajar banyak dari beliau, belajar banyak tadi tentang mindset, tentang psikologis gitu ya. Saya terlalu banyak takut saya dapat dari coach VW. Saya tahu bahwasanya trading ini cuma permainan game of probability gitu ya. Enggak, pada akhirnya kalau salah ya salah aja kan gitu ya. Tinggal kalau kita salah, kita tahu batasannya di mana, itu saya dapat dari coach VW ya. Kata-kata risk pribadi itu juga saya adaptasi dari beliau. Kalau Jose bilangnya desire risk, which is punya maksud yang sama, saya sebutnya risk pribadi. Terus saya tahu bahwasanya Holy Grail ini tidak ada, teman-teman. Saya stop berhenti mencari Holy Grail, itu saya juga dapat dari coach VW gitu ya. Dan banyak hal saya dapat persetan dengan yang lain, saya cuma mau ini gitu ya. Kalau nggak ada ini saya nggak entry gitu ya. Mau yang lain sell, mau buy, saya nggak peduli. Persetan dengan yang lain saya dapat dari coach VW. Bagaimana menjadi tidak terbaca gitu ya. Saya dapat dari coach VW. Jadi coach VW itu salah satu orang yang sangat banyak berpengaruh dalam karir trading saya gitu ya. Dia nyumbang banyak hal, dalam hal psikologis gitu ya. Saya masih dengerin kata-kata dia dari banyak hal tentang psikologis, tentang bagaimana menjadi seorang trader yang profesional gitu ya. Dan secara teknikal nggak mirip ya. Secara teknikal saya tidak pakai teknikal yang diajarkan sama coach VW. Jadi kalau ngomongin metodologi, ngomongin RR gitu ya, saya tahu semua metode yang beliau gunakan, tapi saya nggak pakai gitu ya. Saya pakai at least yang beliau pernah ajarkan ke saya tahu, tapi saya pakai ini metodologi yang diajarkan sama Jose, karena menurut saya ini yang paling cocok dengan style trading saya, dan ini metode trading yang menurut saya risk-nya sangat terukur gitu ya. Risk-nya paling terukur dan RR-nya paling bagus ya. Jadi salah satu metode trading ini buat saya yang RR-nya paling bagus. Dulu waktu saya belajar RR-nya bagus juga, tapi nggak sebagus yang saya gunakan saat ini. Jadi secara teknikal nggak mirip, tapi secara psikologis saya belajar banyak dari beliau. Dan kita sama-sama tahu trading itu cuman psikologis kan, pada akhirnya 90% psikologis. Makanya saya meng-create beliau sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh dalam karir trading saya, karena buat saya psikologisnya lebih penting. Pada akhirnya setelah saya punya psikologis yang benar, saya bisa belajar metode apapun gitu. Saya pakai indikator yang panah hijau buy, panah merah sell juga, saya yakin saya pasti profit gitu ya. Karena saya sudah matang dengan diri saya, sudah selesai dengan diri saya kan gitu ya. Nah, bedanya kenapa saya tetap fokus sama metode yang ini, karena metode yang ini yang memang memberikan ketenangan lebih, karena metode ini saya pakai pending order, saya nggak perlu nungguin, saya nggak perlu instant execution, terus punya risk yang terukur, punya reward yang bagus, dan punya probability yang bagus juga. Jadi makanya pada akhirnya kita tetap butuh metode trading yang bagus, teman-teman. Tapi ingat, mindset yang benar itu lebih penting daripada metodenya. Teman-teman punya weak metodologi, ya, punya metodologi yang so-so, yang biasa aja, yang tidak terlalu oke. Selama teman-teman punya mindset yang benar, account teman-teman akan survive soalnya. Tapi ketika teman-teman punya the best methodology in the world ya, kalau mindsetnya salah nggak akan ada gunanya. Pada akhirnya banyak orang setelah belajar ke saya ya, banyak orang yang teman-teman yang di akademi yang sekelas sama saya itu, mereka belajar dong ke Mas Angga. Kalau Mas Angga buka kelas, saya ikut dong. Pada akhirnya mereka pada titik mereka sebenarnya punya akses ke guru saya loh. Mereka punya akses ke guru-guru saya. Kita berada di kelas yang sama, di materi yang sama, dapat semua technical materi yang sama. Yang bedain kan
psikologisnya. Saya belajar banyak dari Coach V, saya udah matang sebelum saya join di akademi kan gitu ya. Sebelum saya masuk ke OTA, saya sudah cukup matang, saya sudah cukup tidak nyari holy grail, saya udah nggak menganggap mentor saya punya teknik rahasia gitu ya. Salah satu yang bikin banyak trader sesat adalah banyak trader beranggapan bahwasanya para senior trader, para profesional trader, para juara itu mereka nyimpan sebuah teknik khusus, trik khusus, metode khusus yang tidak diajarkan ke orang lain supaya levelnya tetap beda. Jadi selama teman-teman masih percaya saya punya teknik rahasia, selama teman-teman masih percaya saya punya sebuah setup yang akurasinya sangat tinggi, selama teman-teman masih percaya ada orang yang tradingnya anti loss gitu, selama teman-teman masih percaya ada seorang master yang bisa merubah 100 jadi jutaan dolar dalam waktu singkat dengan metode yang akurasinya sangat tinggi, teman-teman nggak akan pernah kemana-mana. Teman-teman tidak akan pernah kemana-mana. Karena teman-teman akan sibuk berburu technical, sibuk berburu holy grail, which is tidak ada, gitu ya. Jadi the secret is no secret. Rahasianya nggak ada rahasia, gitu ya. Nah, bedanya dulu ketika saya datang ke akademi, saya sudah pada posisi yang itu, saya sudah pada posisi ya, saya dengerin mentor saya bilang apa, instruktur saya bilang apa, saya tinggal terapkan, saya tes dan ukur, saya sudah selesai dengan diri saya. Saya sudah bisa menerima kenyataan bahwasanya SL ya SL gitu. Kemarin kita pasang USD SL, ya udah SL. Saya SL dengan damai itu, saya nggak ada mikirin kenapa ya SL, apa yang salah ya. Ya itu proses ketika teman-teman membangun trading plan, proses ketika teman-teman mendevelop metodologi, teman-teman cek kenapa ini SL. Tapi ketika teman-teman sudah punya data bahwasanya saya sudah tahu win rate saya let's say 60-65% di 1:1, ya saya udah tahu apapun yang terjadi 40-nya akan SL gitu. Ya udah SL ya udah gitu. Saya udah nggak peduli hasilnya SL atau profit. Yang saya pedulikan apakah saya ngikutin rule ketika saya entry. Selama saya ngikutin rule ketika saya entry, saya nggak ada masalah dengan hasilnya gitu ya. Nah, mindset seperti itu yang menyelamatkan saya sampai hari ini gitu ya. Jadi saya punya mindset bahwasanya ya udah gitu. Banyak orang merasa apa lagi ya gitu ya, kayak kemarin teman-teman alumni, kemarin saya webinar sama Mas Hanafi ya, Mas Hanafi kemarin kita bahas di webinar bahwasanya apa yang filternya Mas Angga yang bikin Mas Angga kok nggak SL, kita pada SL semua, dia nggak SL gitu, karena pada akhirnya ya saya sudah berdamai dengan SL dan saya sudah tahu makanan saya yang mana gitu. Nah ini ada pertanyaan lanjutan nih. Sukun Mas, sukunnya apa Mas bisa? Mas Angga pernah menambahkan rules baru baku sendiri dalam metode trading seiring bertambah pengalaman. Ya betul, pada akhirnya tadi seperti yang saya bahas, teman-teman pada akhirnya akan ada sampai pada satu titik area seperti apa yang bikin teman-teman nyaman. Semua area bisa ditradingin gitu ya, tapi area mana yang bikin saya nyaman kan itu. Dan nyaman atau tidak nanti datang seiring dengan pengalaman. Seperti teman-teman alumni tahu ya, saya nggak pernah nyaman trading di DBR gitu. Kalau saya nggak nyaman entry di DBR ya saya nggak akan ambil, karena saya nggak nyaman buat apa kan gitu ya. Walaupun banyak juga DBR yang work, pada akhirnya saya memutuskan itu bukan makanan saya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah di grup alumni, teman-teman akan saya share, ini loh makanan saya itu, ini loh area yang saya sukain, ini yang saya nggak nyaman gitu. Walaupun dua-duanya valid gitu ya. Saya punya beberapa filter tambahan gitu ya. Saya juga pengen tahu banyak tentang Coach VW. Nanti saya undang ya. Regan Hillier si seksi itu. Mas Ansyar meng-cancel. Mas Angga pernah loss berapa R dalam 1 bulan? 0,3 R setengah. Lossnya 0,3 R ya. Pernah loss 0,3 R. VW siapa Mas? VW itu Volkswagen ya. Yes Mas, intinya berdamai. YKIPS ya. YKIPS yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur. DPR dan RBD tidak suka. Teman-teman nanti akan kita bahas di grup alumni. Area-area apa yang seperti apa yang saya suka, area-area seperti apa yang saya nggak suka. Pada akhirnya, tugas teman-teman adalah follow aturan, tugas teman-teman adalah carefree. Jadi psikologis itu teman-teman udah harus detach, teman-teman harus keluar dari permainan. Bahwasanya apapun hasil tradingnya nothing to do with me gitu ya. Apapun hasil dari setup ini udah nggak ada urusannya sama saya. Goal saya adalah ngikutin aturan, goal saya adalah entry sesuai dengan risk management yang benar, goal saya adalah entry menggunakan MM yang benar. Hasilnya bukan wewenang saya gitu ya. Dia mau hit SL, mau hit TP bukan urusan saya. Tugas saya adalah action berdasarkan metode yang benar. Selama saya melakukan itu maka saya sudah cukup kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman harusnya udah nggak care sama hasil dari transaksi. Yang teman-teman harus care adalah apakah kita ngikutin aturan atau tidak.
Memang itu lebih gampang diucapkan daripada dipraktekkan gitu ya. Tapi pada akhirnya teman-teman cuma perlu latihan yang banyak sampai teman-teman tahu. Nah, makanya dalam proses itu penting banget untuk mencatat history trading teman-teman semua. Karena pada akhirnya history trading tadi akan menimbulkan confidence. Kalau teman-teman percaya diri, teman-teman tahu ekspektasinya, maka akan lebih mudah untuk trading dengan kepala yang lebih dingin. Kalau teman-teman tahu ekspektasinya, teman-teman tahu kalau SL 3 kali itu wajar gitu. Ketika SL 3 kali ya teman-teman tidak freak out, tidak wah SL 3 kali gitu ya. Ini MPC, kalau MPC itu nama economic report gitu ya, di GBP biasanya ada MPC official rate gitu. MPC itu kita terjemahkan menjadi mbuh piye carane. Di akhir kelas saja Mas bahas RBR, DBR dan contohnya. Ya, saya nggak akan bahas RBR, DBR dan segala macam kecuali teman-teman udah selesai. Nanti kita akan bahas di grup alumni ya. Selama 15 hari ke depan kita akan fokus sama metodenya, teman-teman. Kita akan fokus sama UFO, sama EMA 9 dan auto climate. Jadi teman-teman please jangan nambah-nambahin rule gitu ya. Satu, jangan nambah-nambahin rule. Kedua, kita harus punya pemahaman bahwasanya kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau misalnya aturannya gini, hanya ambil kalau misalnya gini, kalau teman-teman ketemu lampu warnanya merah belok kiri gitu ya. Ya udah, aturannya cuman kalau lampunya merah belok kiri. Jangan nanya, Mas kalau lampunya kuning, yang kan bukan merah gitu ya. Kalau nggak merah nggak usah dipikirin gitu ya. Jadi tugas kita fokus sama itu. Karena teman-teman market itu akan menyediakan banyak variasi, banyak hal macam-macam. Tugas kita, kalau bukan makanan kita nggak usah dicuekin. Jadi ini banyak banget yang teman-teman misalnya. Misalnya kita udah bilang, jika ini maka ini. Ya udah teman-teman ikutin aja. Teman-teman kan udah dapat flowchartnya ya. Teman-teman akan lihat. Teman-teman punya apa? Teman-teman punya flowchartnya. Teman-teman punya flowchartnya. Teman-teman punya flowchart yang ini nih. Teman-teman punya flowchartnya. Terus teman-teman punya semua stepnya. Teman-teman punya possible outcome-nya. Teman-teman punya action-nya segala macam. Nah, kalau ada hal yang tidak ada di sini, ya nggak usah dipikirin teman-teman. Kalau misalnya kita nggak ngerti dan nggak ada di sini, berarti bukan makanan kita, gitu ya. Ya udah, nggak usah dipikirin. Gitu. Misalnya saya bilang, kalau teman-teman di jalan, gitu ya, teman-teman ketemu sapi warnanya kuning artinya akan terjadi ini. Ya udah kalau sapi kuning aja yang dipikirin. Lah kalau sapinya putih Mas ya bukan urusan kita kalau sapinya putih kan gitu ya. Kita cuma peduli sama yang sapinya kuning gitu. Jadi teman-teman mulai fokus sama rule kita ya. Semua rule-nya ini udah jelas, semuanya rule-nya udah mechanical. Kedepannya karena kita udah selesai dengan materi, saya akan mulai bikinin satu video pelan-pelan yang bahas spesifik per rule. Jadi paling nggak ada 3 step ya. Step pertama climate, kita udah ada videonya. Step 2 final target, step 3 entry, step 4 stop loss. Teman-teman cuma perlu 4, 1, 2, 3, 4. Step 5 ya kan cuma pakai asisten ya. Step 5 semuanya pakai asisten. Jadi sisanya teman-teman akan belajar di alumni gimana caranya manage trade. Jadi kita akan bahas step 1 udah ada videonya, kita akan bahas step 2 besok satu video khusus, step 3, step 4. Jadi teman-teman tugas teman-teman adalah mahir dalam semua step tadi. Step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa, step 4 apa, dan disiplin sama stepnya. Kalau climate-nya lewat, udah, cancel. Kalau climate-nya ekornya ke bawah, cancel gitu. Ya robot aja, ikutin aja flowchart-nya. Teman-teman kayak industrial proses aja. Jika ini, maka ini, jika ini, maka ini, jika ini, maka ini, dan teman-teman execute dengan benar, pakai MM yang benar, maka teman-teman akan survive dalam jangka panjang. Nah, nggak ada teknik rahasia, nggak ada tools rahasia, nggak ada teknik yang akurasinya sangat tinggi. Saya juga SL, teman-teman juga SL biasa aja. SL adalah part of winning strategi gitu ya. Selama teman-teman punya mindset yang benar, punya pemahaman bahwasanya tidak ada holy grail di luar sana, maka teman-teman akan fokus untuk melatih diri untuk melatih teknik yang sama terus-menerus. Nah, kalau teman-teman masih percaya ada holy grail, teman-teman akan berusaha nambahin gitu ya. Kalau saya tambahin pakai EMA 17 hasilnya apa ya gitu. Terus kalau saya tambahin pakai Bollinger Band kira-kira gimana ya? Kalau saya pakai ukur pakai angka Fibonacci gimana ya gitu. Nanti teman-teman akan nambahin banyak hal, nanti teman-teman akan mulai bingung. Mas kalau saya gabungkan dengan price action boleh nggak? Mas kalau saya gabungkan pakai chart pattern boleh nggak? Ya jawabannya sih boleh aja selama teman-teman tes gitu ya. Oh ya, satu lagi, teman-teman, saya tidak menyarankan teman-teman trading dengan akun demo terus-terusan, karena akun demo itu teman-teman tidak melatih psikologis. Akun demo itu tidak ada emosinya sama sekali, jadi kalau teman-teman trading 1 tahun, 2 tahun di akun demo, kayaknya juga nggak akan sukses tradingnya di akun real. Jadi tugas teman-teman adalah nabung sampai minimal teman-teman punya $500. Kalau teman-teman belum punya $500, berarti latihan di akun demo untuk melancarkan strateginya. Tapi begitu teman-teman punya $500, saran saya deposit di akun real. Rekomendasi saya adalah teman-teman buka broker di Hot Forex, pilih yang zero spread. Sekali lagi zero spread, bukan premium, bukan mikro. Zero spread. Kenapa zero spread? Karena zero spread adalah yang paling murah komisinya, adalah yang paling kecil spreadnya. Walaupun kalau kita ngomongin uang gitu ya, kalau teman-teman NFC cuma mau ngejar affiliate fee,
teman-teman akan diarahin bikin akun mikro atau premium kan, bonusnya lebih gede, rebate-nya lebih gede buat teman-teman. Karena kalau zero spread kan udah kecil banget karena komisinya aja cuma 0,6 pips gitu ya total gitu, 0,3 pips sekali masuk, 0,3 pips waktu keluar gitu ya, dan spreadnya start from zero gitu. Jadi saya pakai itu karena so far untuk broker retail Hot Forex salah satu yang menurut saya yang paling oke untuk condition tradingnya. Kalau kita ngomongin broker retail ya, kalau kita ngomongin broker yang lain bagus-bagus banyak kok. Interaktif broker spreadnya bagus, yang lain juga bagus. Dan fokus sama akun real karena teman-teman akan mulai belajar di akun real. Teman-teman akan ngerasain, oh gimana rasanya SL, gimana rasanya TP. Teman-teman ngaca bis SL, TP, berdamai sama diri sendiri gitu ya. Nanti sepanjang perjalanan di grup alumni kita punya banyak pembahasan yang beyond trading gitu ya, kayak kemarin Kode ini bahas tentang NLP gitu ya. Kita akan bahas banyak hal yang akan di luar trading nanti ke depannya. Karena trading kan pada akhirnya gitu-gitu aja, metodenya itu aja gitu ya. Nggak ada yang berubah kok, dari dulu saya trading ya tetap area UFO, sampai hari ini ya tetap UFO, nggak ada yang berubah. Bahkan cara saya trading sudah ditemukan bahkan sebelum saya lahir, jadi ya udah aman berarti ya. Ini apa tadi? Mas, video tutorial anti-4-nya jadi buat jadi. Oke, pelan-pelan dikasih protokol latihan dan monitoringnya ya, Mas. Pekan depan. Mas nanya sedikit, technical sedikit. Kemarin kan kalau pas kita udah masuk posisi, claim it bro, final target diganti ke UFO terdekat. Kalau misalnya pas kita masuk posisi, ternyata EMA-nya nggak di dalam UFO, pas masuk posisi itu gimana ya? Kalau sudah kepanggil ya biarin dia hit safety target atau hit final target. Kalau climate-nya masih confirm, selama kita punya climate yang oke dan selama kita punya climate yang oke dan kita punya UFO gitu, pas kita planning EMA-nya di dalam, ternyata pas entry EMA-nya di luar ya biarin aja. Either dia kena SL atau kena safety target. Kalau udah kena safety target, teman-teman cek climate-nya berubah nggak. Kalau climate-nya tetap stay ya lanjutin aja sampai final target. Teman-teman nanti bisa lakukan banyak, misalnya bisa di trailing stop. Kalau climate-nya berubah ya diganti final targetnya ke UFO terdekat di edge time frame. Nah, kalau belum kepanggil ya di cancel, kalau belum ke field ya di cancel, kalau udah ke field ya jangan disentuh gitu ya. Kalau udah ke field, kalau belum ya di cancel. Kalau Mas tes metodologi trading plan kita baiknya backtest pakai trading view replay. Saya nggak terlalu jago pakai trading view replay ya teman-teman, karena saya merasa trading view replay itu juga nggak ada emosinya ya. Trading view replay itu boleh lah, bagus untuk teman-teman meyakinkan diri, tapi pada akhirnya saya tetap forward test, saya tetap deposit uang beneran, terus saya tetap entry pakai risk yang minimal gitu ya, dan saya eksekusi beneran pakai uang real, supaya saya tahu perasaannya, supaya saya tahu berapa performanya beneran di kemudian hari. Tapi ingat, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama saya fokus trade for skill, tidak for money, jadi saya nggak ngarepin apa-apa dari uang yang saya depositkan. Dan saya tahu saya nggak akan MC, jadi nggak ada masalah juga. SL adalah teman, ini SL. Mas, sorry mau tanya, ketika kita bahas jangan pakai emosi, kenapa trading metode tidak dijadiin EA? Ya kalau ada yang bisa bikin EA-nya, ya sah-sah aja kan gitu. Masalahnya kan saya nggak bisa bikin EA-nya. Lumayan complicated untuk di EA kan. Saya sih open kalau Mas ada yang jago banget coding dan pengen ketemu saya terus dijadiin EA gitu ya. Toh pada akhirnya banyak perusahaan-perusahaan besar juga udah tradingnya udah pakai algo trading kan, udah pakai sistem komputer. Ini teman-teman alumni udah jawabannya udah bener semua tuh, Mas Ricky Panata, Mas Jeffrey, thank you, udah sakti semua. Iya. Kebanyakan orang trading nggak punya background programming, yang programming kebanyakan nggak jago trading juga. Jadi nggak tahu sih, kalau saya bisa coding dan bisa bikin semuanya jadi EA dan EA-nya bisa oke sih. Saya sih welcome untuk EA. Saya tidak against EA ya teman-teman. Saya sudah akun real Mas, lost streak 8 kali, berhenti sejak dan baru sadar kalau pairnya banyak yang korelasi. Ya kita belum banyak korelasi, belum bahas. Nanti saya akan bahas korelasi. Mulai besok Senin ya, sambil live kita akan bahas korelasi. Kalau udah deposit 500 USD itu minimal SL terendahnya per trade berapa, Mas? Minimal SL terendah. Nggak ada dong, Mas. Pokoknya maksimal risk-nya yang ada. Maksimal risk yang perlu kita perhitungkan. Selama kita punya maksimal risk ya oke. Dan saran saya teman-teman di awal, jangan terobsesi untuk trading time frame yang terlalu rendah. Itu sih pesan pribadi saya. Itu personal ya, itu cuma saya yang akan bilang gitu. Kalau teman-teman nanya ke Jose, ke yang lain, mungkin Jose akan oke dengan time frame rendah, tapi saya ya, saya akan bilang ke teman-teman, jangan terobsesi untuk trading di time frame rendah. Jadi kalau saya pernah bilang, salah satu alasan kenapa banyak orang gagal di trading karena
mereka berusaha day trading spot forex gitu. Itu salah satu alasan kenapa banyak orang gagal di trading. Karena nature-nya spot forex ya memang untuk lebih ke swing sih. Itu banyak kalau teman-teman dengerin Sam Evans gitu ya, Sam Evans dan banyak orang-orang lain juga akan bahas bahwasanya spot forex lebih ke swing. Jose sih mostly trading day trading, tapi kan Jose kan banyak trading di future market ya, trading S&P 500 dan lain-lain. Kalau teman-teman lihat short term sessionnya Jose pasti bahasnya stock atau future kan gitu ya. Ya Mas, gue udah ngerasain di M8 spreadnya gede banget. Ya, jadi pada akhirnya juga susah manage emosinya. Semakin sering keluar masuk, semakin gampang emosional. Jadi nanti teman-teman akan capek banget. Aduh, capek banget sama managing plan, managing trade, which is nggak bagus. Ingat-ingat apa tujuan teman-teman masuk ke trading pertama kalinya. Kita pengen punya peace of mind. Apakah kalau akun mikro intinya tetap plus 2 waktu buy karena spreadnya lebar? Ya tetap plus 2, tapi sebaiknya jangan mikro dong. Fokus sama zero spread ya. Saran saya fokus sama zero spread. Mas Yunadi, ini Mas Benny bahas psikologinya harus benar-benar badak ya. Badak yang ada badaknya. Jadi kalau kecuali teman-teman kerja di Sinde ya, teman-teman punya badak, banyak badak di Sinde. Oke teman-teman, thank you. Ini Mas Thomas, saya trade H421 cukup melelahkan Mas di managing trade-nya. Betul, kalau melelahkan buat apa? Kan tujuan kita trading bukan mau capek teman-teman. Tujuan kita trading supaya kita punya peace of mind, kita punya time freedom, kita punya financial freedom. Kalau akhirnya capek ya buat apa ya? Mas XAUSD sama, tradingnya sama. Semua aset, semua pair, cara tradingnya sama semua. Mau trading future, trading stock, sama semua nanti. Jadi Mas Angga, saya secara pribadi, saya adalah fans dari daily M55 dan weekly H4. Saya lebih banyak trading di situ. Daily H55, daily M55, weekly H4 atau weekly M144 ya. Jadi saya lebih banyak di sana. Saya udah pernah coba H4 M21 kayaknya berat buat saya. Tapi kalau teman-teman bisa make it work ya sah-sah aja. Artinya itu cuman sekali lagi kan balik lagi teman-teman. Itu kan cuman pandangan personal saya, itu cuman selera saya. Kayak tadi saya bilang ada hal-hal yang bikin saya nyaman, ada hal-hal yang nggak bikin saya nyaman. Kalau teman-teman bisa nyaman di M21, why not? Dan teman-teman dites dan masuk akal dan profit ya aman-aman aja. Oke, thank you teman-teman, thank you waktunya. Ini adalah slide terakhir kita. Selamat teman-teman sudah lulus ya, Survival to Mastery Forex in Action. Kita udah bahas semua slide-nya, teman-teman sudah menyelesaikan 135 slide ya. Congratulations. Besok berarti waktunya kita masuk ke dunia nyata. Kita akan bahas gimana tradingnya, sambil kita akan bahas banyak hal yang nggak di-cover di slide, kayak kita akan bahas tentang korelasi dan segala macamnya, kita akan bahas di sana. Thank you teman-teman, persiapkan dirinya, persiapkan mentalnya sampai hari Senin. Bagi teman-teman yang belum punya akun, belum punya MT4, teman-teman cek video di YouTube saya. Judulnya cara membuka akun di Hot Forex ya teman-teman buka, tapi linknya teman-teman ganti pakai linknya teman-teman NFC VIP. Teman-teman pakai plus.nfcvip.net, nanti linknya Mas Rifki nanti share di grup linknya plus.nfcvip.net, teman-teman register ke sana, terus teman-teman nanti buka demo account di sana juga boleh. Nah, karena mulai Senin kita akan praktek ya, jadi praktek karena semua yang kita pelajari ini nggak ada gunanya kalau teman-teman nggak praktek hari Senin. Jadi please mulai Senin semuanya aktif di grup, yang hari ini silent reader segala macam kita harus aktif di grup, karena saya nggak tahu kalau teman-teman nggak aktif yang rugi teman-teman sendiri juga sih, saya sih nggak ada ruginya. Oke, thank you teman-teman, sampai ketemu Senin besok ya, see you.